sebagai orang terdekat dia aja yang nggak punya legalitas resmi kan. Kalau dia pulang dan aku sempat dan dia minta, ya aku lakuin. Tapi selama sama saya nggak ada saya melihat dia ada job photo session. Yang aku perhatiin ya job endorse banyak ya, karena kan sebenarnya job desk dia itu kan selebgram, job desk dasarnya dia kan. Mungkin beberapa ada program FTV ya, yang aku lihat di media sih, aku akhirnya juga menyadari oh dia pernah main ini juga ya gitu. Ya mungkin itu salah satu selingannya dia. Kebenaran berita itu fakta atau cuman pengembangan dari teman-teman media, aku belum ada memastikan itu. Sudah bertelepon tadi sore ya melalui ponsel lawyernya atas nama Maci Ahmad. Ya itu lawyer aku yang dulu yang memang aku rekomendasikan ke dia. Aku udah bertelepon, terus aku lihat keadaan dia baik, ya dia sehat, mental dia baik-baik saja. Terus aku tanya udah mandi belum? Udahlah katanya. Terus gimana handuknya? Gimana peralatan mandinya? Ya semua sudah dibantu lah sama sama polisi yang berada di Medan untuk memperlakukan dia dengan baik gitu. Ya untuk selebihnya updatean hanya dari pihak lawyer yang mengerti ya, karena posisinya mereka lagi ada di Medan nih. Kita tunggu aja lah kabar selanjutnya bagaimana. Itu alangkah baiknya keluar dari lawyernya aja deh yang punya wewenang ya. Aku juga dengar kabar, tapi nggak etis kalau misalnya itu keluar dari mulut aku, karena aku kan hanya sebagai orang terdekat dia aja yang nggak punya legalitas resmi kan. Kalau dia pulang dan aku sempat dan dia minta, ya aku lakuin. Tapi kalau dia bisa lakukan itu secara mandiri, atau mungkin kan juga di sana ada pamannya ya, yang ada pamannya, terus ada istri dari pamannya, terus ada lawyernya juga. Udah itu juga tim aku dari Denny Lubis juga ada di situ. Ya aku pikir Hana berada di orang-orang sekitarnya yang baik gitu, yang siap untuk menjaga dia. Ya aku rasa tidak begitu membuat aku khawatir yang harus banget menjemput dia sih. Dia kan kena masalah itu hari Senin. Ya, Senin aku kerja dan aku juga belum rapid test gitu. Dan aku lihat juga waktu ada penerbangan dia ke Medan, aku nggak melihat dia ada jadwal rapid test. Aku nggak tahu dia lagi packing, pokoknya serba nggak tahu deh. Tiba-tiba ada di Medan. Gitu. Aku belum ada make sure dia secara persoalan itu. Mungkin nanti kali ini ya, kalau misalnya dia sudah selesai case ini, kita bisa tatap muka, aku akan tanya lah, mungkin ya. Tapi untuk sekarang kayaknya belum tepat aku memperkeruh keadaan. Kebetulan komunikasi aku sama mamanya itu via handphone dia. Oke, katakanlah hari pertama Hana bilang, Mama mau ngomong katanya. Wih, kenapa nih? Tumben, serius banget. Ya, ntar aja kamu dengar sendiri deh Mama mau ngomong apa. Nah, akhirnya di pertemuan yang berikutnya, mamanya telepon dan aku ada di situ ya. Lokasi kejadiannya berada di mobil, di loudspeaker juga didengar sama pihak Hana. Ya, mamanya bilang titip Hana ya, jangan bikin dia sedih. Ya, aku bilang siap Mami, menjalankan amanah itu. Ya selebihnya, kalau misalnya aku lagi ke tempat kediamannya Hana, ibunya pun tahu. Karena Hana menelpon, ada Chris di sini, Ma. Hai Mam, kadang aku suka nyeplos gitu. Hai nak Chris, oke. Ya, jadi aku sama mamanya sudah dikasih restu sebenarnya. Ya aku pikir kan kedepannya akan lancar-lancar aja kan. Ya dengan adanya ini, aduh aku juga nggak habis pikir. Tapi perlu diketahui ya, nih status dia masih saksi loh. Ya, bukan tersangka, jadi lagi dikembangkan, lagi dicari pembuktiannya. Ya kita tunggu aja hasil dari kepolisian yang berada di Medan. Tolong jagain ya, jangan bikin dia sedih. Berarti kan itu kesalahan dari pihak aku. Kalau ini kan kesalahan dari pihak Hananya ya. Aku rasa mamanya juga tidak membenci saya akan persoalan ini. Kecuali aku yang menyebabkan suatu masalah, terus bikin anaknya sedih, ya itu berarti aku telah gagal menjalankan amanah dari ibunya. Nggak perlu ya, karena kita manusia, kita punya otak kan, kita punya budi pekerti. Manusia itu tidak bisa dikekang, nggak bisa diatur. Malah justru aku senangnya malah kalau itu perubahannya dari diri dia sendiri. Aku akan lepas dia sebebas-bebasnya.
setelah masalah ini. Mau dia nggak ada kabar juga nggak apa-apa, sana monggo silakan. Karena hubungan itu kan semuanya inisiatif, komunikasinya inisiatif, inisiatif ngasih kabar juga gitu. Jadi nggak ada yang perlu harus di setel. Ya aku harap ada perbaikan lah dalam diri Hana ini. Bagus, dia umroh juga. Aku ngeliat juga kan ada fotonya tuh dia umroh. Sholatnya rajin. Karena aku suka bingung. Kamu mandi mau ngapain gitu? Mau kemana? Mau sholat. Oh iya maaf ya, jam berapa sekarang? Oh iya jam sholatnya, yaudah lagi sholat. Gitu. Itu sih, aku yang nggak nyangka aja sih sama dia. Ya berhubung usia aku kan udah tua ya. Ngomong sama dia sih untuk ke arah itu ada kemarin-kemarin itu. Ya dia pun juga masih muda kan, kita nggak tahu dia siap apa enggak. Yang penting kita jalan ini dengan benar aja. Dia cuma ngasih 2 syarat aja ya. Yang pertama ya lu lupain yang pertama gitu, dia bilang. Dia menganggap saya masih belum lupa sama yang pertama. Udah gue udah move on, gila aja lu, gue bilang. Ya udah, terus yang kedua ya jangan gesrek lah, katanya tuh aku tuh gesrek otaknya. Kenapa lu bilang gue gesrek? Iya lu sama semua cewek baik katanya. Ya kan teman. Ya udahlah nggak usah terlalu baik-baik gitu, pilih-pilih aja lah kalau mau berteman yang baik. Maksudnya mungkin saya nggak boleh kali baik sama teman wanita ya. Mesti baiknya ke dia doang kali. Berarti tipe cemburuan dong berarti. Entahlah, aku nggak tahu dia tipe cemburu apa gimana ya. Tapi kalau untuk masalah handphone tuh dia paling pengen kepo handphone saya juga bingung. Aku malah nggak peduli sama handphone dia. Belajar dari pengalaman aja lah, aku berumah tangga kan. Sama sekali aku nggak pernah kepo masalah handphone. Ntar ujung-ujungnya Tuhan akan ngasih ujung sendiri kok. Itu sih aku mindset pacarannya kayak gitu. Wah parah. Kayak dia mau cari makan aja, info ke aku gitu. Nyampe rumah, info. Ada keperluan agenda besoknya, info juga gitu. Ya karena aku suka ngeledekin gitu. Emangnya lu tamu wajib lapor apa ya ke gue ya? Gitu. Tapi emang itu inisiatif dia sih. Kalau soal kabar mah dia nomor 1 ketimbang saya. Saya malah agak masih ngerem gitu untuk masalah kabar. Ya intinya yang penting ya lo harus tahu, yang nggak penting ya biar gue yang pendam sendiri, gue yang selesaikan sendiri, itu aja. Sudah pernah bicara juga by telepon, tapi kita semua emang belum ada ketemu secara langsung sih. Sama mamanya dia aku belum ketemu, Hana sama ibuku juga belum ketemu gitu. Mempertemukan belum ada, paling aku yang nemuin ibunya dulu gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh agak nyesel juga, kenapa pas ditelepon sama ibunya aku nggak minta nomor teleponnya ya. Ya aku berpikir kan mengharapkan sesuatu yang lebih, kayak misalnya ada pertemuan terus aku minta, mami handphonenya berapa, kan bisa gitu lebih enak kan. Malah ada kejadian gini, aku jadi nggak punya kontak ibunya sama sekali nih. Tapi ibunya kan sudah mengutus paman ya kan, itu mengutus pamannya untuk mengurus Hana, dan posisinya dia sudah di Medan. Aku merasa dia tidak melakukan itu. Ya saya rasa nih kayak ada apa ya, case gitu deh pokoknya. Ada case yang dimana secara materi hukum yang aku pelajari, dia nggak melakukan itu gitu. Ya aku juga nggak bisa ngomong jauh sih, aku belum ngobrol duduk perkaranya gimana, nggak bisa menafsir lebih jelas lagi nih, baru masih bayang-bayang aja. Biasa aja dia, biasa, terus nanya lagi ngapain lah gitu. Kayak tadi saya sebelum pulangnya di telepon kan, lagi ngapain, lagi on the way pulang gitu. Terus gimana di sana keadaannya, udah makan belum? Udah gitu. Kalau dibilang sedih atau enggaknya aku nggak bisa tahu ya, kan hati seseorang kita nggak bisa nilai tuh. Kadang mungkin muka disedihin, kalau hatinya happy gimana tuh. Jadi aku menilai dia cukup prihatin dengan case dia. Saya yakin dia akan berubah lah setelah ini, kita doain aja. Wow, enggak lah, saya rasa enggak kok. Enggak ada tuh istilah yang nyangkut-nyangkut di case yang pertama. Sangat berbeda jauh. Case pertama itu penganiayaan kok. Case yang ini kan lain ya. Saya aja juga belum mempelajari juga KUHP yang untuk yang itu. Kan modelnya kayak gue dulu ini. Sama kan. Yang satu belum kelar, ada aja yang lain. Wajar lah, namanya juga hidup. Bahkan harusnya di usia 23 dapat masalah berat kayak gitu harus bersyukur. Karena udah siap secara jasmani dan rohani menjalankan suatu permasalahan berat. Nanti di usia dia yang udah 27, 28 ya dia udah bener-bener
tegar dan kuat gitu, nggak kayak saya gitu yang baru mendapatkan masalah besar di usia 30 tahun.